Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kos History, channel di mana kita membahas tentang peristiwa sejarah, baik sejarah Indonesia maupun dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, perjalanan bangsa Indonesia dilalui oleh beberapa periode, salah satunya pasca kemerdekaan. Dapat dikatakan pada saat itu bangsa Indonesia sedang sakit-sakitnya karena dihadapi oleh berbagai konflik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmanji Marijan Kartosoewirjo. Lalu bagaimanakah kisahnya? Khususnya dari negeri seram di Mekah yang dipimpin oleh Daud Bowo. Lalu bagaimana kelanjutan pemberontakan tersebut? Apakah dampaknya untuk saat ini? Dan apakah hikmah yang dapat kita ambil untuk generasi saat ini? Mari kita simak video berikut ini. Saya Muhammad Arif akan membahasnya untuk Anda. Percakapan Soekarno Daud Bowo. Jauh sebelum NKRI berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda. Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh yaitu Daud Bowo. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Bowo dengan sebutan Kakanda atau kakak, dan jadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah Soekarno. Presiden Soekarno, saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Daud Bowo, Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden, asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fi sabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid. Presiden Soekarno, kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang seperti itu telah dikorbankan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Teungku Cik Ditiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersembayan merdeka atau syahid. Daud Bowo, kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden bahwa apabila perang telah usai nanti kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya. Presiden Soekarno, mengenai hal itu kakak tak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Daud Bowo, maafkan saya Saudara Presiden kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden. Presiden Soekarno, kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan kakak itu. Daud Bowo, alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon sambil menyodorkan secari kertas kepada Presiden, sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini. Daud Bowo, mendengar ucapan Daud Bowo itu, Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Air matanya mengalir telah membasahi bajunya. Dalam keadaan sesungguhkan, Soekarno berkata, kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya? Dengan tetap tenang, Daud Bowo menjawab, bukan kami tidak percaya Saudara Presiden, akan tetapi sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang. Sambil menyeka air matanya, Bung Karno mengucap janji dan bersumpah. Bung Karno bersumpah, wallahi billahi, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam, dan wallahi saya akan menggunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerah. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Daud Bowo menjawab, saya tidak ragu Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden.
Dalam suatu wawancara yang dilakukan Muhammad Nur Ibrahim dengan Dot Bawah menyatakan bahwa melihat Bung Karno menangis terisak-isak, dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji presiden itu. Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian, Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun, pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan memusnahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih oleh pemerintah pusat, bukannya dibangun ditata kembali, malah dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, daya-daya, munasah dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkannya atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Amuntai, 27 Januari 1953. Berdedai-dedai, rakyat Hulu Sungai menghadiri rapat raksasa di lapangan Merdeka. Kaum lelaki, puan-puan, para remaja, bahkan anak-anak merapat untuk menonton dan mendengarkan pidato lisan dari Presiden Soekarno. Masa pun sabur limbu dan hiruk-pikuk rapat terbuka itu. Suara sang singa podium pun meraung-raung membakar semangat ribuan peserta. Sejak awal 1950-an, Bung Karno kembali gencar mewacanakan ideologi Pancasila dan paham kebangsaan. Hal ihwal itu dilakukannya sejak menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 19 September 1951 atas jasanya sebagai pencipta Pancasila. Pidato-pidato ini dinilai sebagai bidasan atas berbagai pendapat yang memperjuangkan cita-cita negara Islam. Lebih-lebih setelah SM Kartosuwiryo yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada 7 Agustus 1949 di desa Cisayong, Jawa Barat. Dalam kondisi yang demikian, seorang pejuang Banjar yang bernama Ibnu Hajar karena masalah-masalah kekecewaan berkenaan dengan jabatan kemiliterannya mengadakan pemberontakan di Kalimantan Selatan dan membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap besarnya campur tangan pemerintah pusat, terutama sekali oleh perwira-perwira yang berasal dari Jawa. Jakarta sangat mengkhawatirkan terjadinya penyusupan gerakan Darul Islam dari Kartosuwiryo di Kalimantan Selatan. Mengingat pengaruh gerakan ini sudah banyak membabarkan pengaruhnya di luar Jawa, sebagaimana nanti terbukti munculnya NII Aceh yang dipimpin oleh Dot Bawah dan Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh K.H. Muzakkar. Oleh karena itu, Bung Karno menganggap bahwa sangat penting untuk mengadakan peninjauan ke daerah-daerah, terutama daerah Kalimantan Selatan. Yusni Antemas, seorang pegawai di Jawatan Penerangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU sekaligus wartawan untuk harian lokal Indonesia Merdeka, mendapat informasi bahwa rombongan Presiden RI berencana akan mengunjungi Kalimantan Selatan. Dalam rangka penyambutan Bung Karno, seluruh lapisan masyarakat Amuntai sudah banyak yang mempersiapkan poster-poster. Yusni pun tak mau ketinggalan. Bersama rekannya Anak Abdul Muin, dia kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah spanduk dan ukuran 3x2 meter yang dibuat dari kertas dan bertuliskan warna merah. Pembuatannya pun dilakukan di Desa Karyas atau sekarang Gang Garpindong, Kota Amuntai. Isi spanduknya singkat namun padat maknanya. Minta penjelasan negara nasional atau negara Islam. Spanduk itu kemudian diangkat bersama masyarakat ke lapangan raksasa Merdeka secara berduyun-duyun. Bung Karno yang saat itu telah memulai pidato lisannya kemudian menyuruh rombongan itu untuk segera bergabung di lapangan yang sedari pagi sudah dipenuhi oleh ribuan warga yang datang dari seluruh pelosok hulu sungai. Nah, ini yang saya tunggu, ujar Presiden lanjutnya. Mari, bawa ke sini, bawa spanduk itu ke saya.
Hari ini saya akan jawab langsung pertanyaannya warga Amuntai ini, ujar Bung Tono semangat. Inti pidato Amuntai adalah menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan keagamaan tertentu. Alasan mendasar yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di Aceh yaitu kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh dan juga dua hal yang telah disebutkan sebelumnya. Waktu itu Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peluburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Kekesalan Daud Bahwa semakin membara karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Karena merasa dibohongi, Daud pun memantapkan diri untuk melakukan pemberontakan dengan menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan DITII yang dipelopori oleh Kartosoewirjo. Saat itu Kartosoewirjo sudah mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 sehingga Daud semakin yakin untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang digerakkan oleh Daud ini menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh. Lihat hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikan pemberontakan DITII di Aceh. Pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian pemberontakan tersebut, yaitu dengan upaya militer dan diplomasi. Upaya militer dilakukan dengan menyelenggarakan operasi 17 Agustus dan operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk bercengkrama dengan Daud Bahwa. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Pada tanggal 18 hingga 22 Desember 1962 digelar upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA di Aceh sebagai tanda perdamaian. Setelah lenyapnya DITII di Aceh, namun bukan berarti konflik berakhir, karena muncullah GAM yang menggantikan DITII. Konflik yang terjadi di Aceh ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahapan, yaitu tahun 1977, 1989, dan 1998. Sebelumnya, pada 4 Desember 1976, pimpinan GAM Hasan Ditiro beserta beberapa pengikutnya melayangkan perlawanan terhadap pemerintah RI. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Sejak saat itu, konflik antara pemerintahan RI dengan GAM terus berlangsung. Itulah tadi cerita dari pemberontakan DITII Aceh. Dalam hal ini, kita tidak dapat menyalahkan siapapun, karena keduanya benar menurut argumennya masing-masing. Daud Bahwa memberontak dengan alasan pengkhianatan, sedangkan Soekarno menetapkan Pancasila sebagai dasar hukum yang harus digunakan oleh seluruh daerah untuk kesatuan. Kita tidak bisa menyalahkan Daud Bahwa karena argumennya juga benar. Namun, argumen Soekarno bukan berarti salah, karena seharusnya jalan yang diambil adalah penyimbangan keduanya. Seperti kata pepatah, orang yang belajar agama namun tanpa ilmu sains, maka ia seperti orang pincang. Sedangkan orang yang belajar ilmu sains tanpa ilmu agama, maka ia seperti orang buta. Apabila kita mengikuti Soekarno, kita pun akan menjerumuskan kita ke sekulerisme. Namun apabila kita mengikuti apa yang diinginkan Daud Bahwa untuk seluruh Indonesia, yang ada akan kita jumpai disintegrasi nasional. Maka jalan yang tepat adalah menyimbanginya antara cinta nasional namun tidak lupa akan Tuhan sebagai pencipta tertinggi. Namun hal sebenarnya
Yang harus kita ambil hikmahnya adalah tentang pemberontakannya yang telah memakan banyak korban. Berapa banyak harta terbuang sia-sia hanya untuk membunuh sesama bangsa. Kejadian ini menjadi pengingat kita untuk masa kini, untuk memikirkan betapa meruginya jika terjadi lagi. Ibarat menang jadi arang, kalah jadi abu, maka tidak ada bedanya. Demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.